Siapa bilang saya minum kopi? Duduk. Duduk. Jadi konsepnya itu sebenarnya berangkat dari suatu hal yang sangat general. Ini film soal bapak dan anak sebenarnya gitu. Nah, dalam banyak kekuasaan otoriter yang lain, biasanya penguasanya tuh di refer sebagai bapak gitu. Kenapa sih kemudian konsep bapak dan kekuasaan itu selalu saling menguntungkan? Nah, ini sebetulnya yang diadaptasi oleh autobiografi untuk bicara soal konsep bapak gitu. Bahkan dalam beberapa buku aja disebut bahwa Indonesia sebenarnya tunduk pada sebuah sistem yang disebut sebagai bapakisme. Ini tentang Indonesia di beberapa masa tahun yang lalu gitu. Ini cerita tentang relasi penting antara orang tua, dalam hal ini ayah dan anak gitu. Bisa jadi relasi antara sipil militer gitu. Kebetulan ya gitu. Kenapa judulnya autobiografi ya? Film ini sebenarnya harapan saya bisa menjadi semacam autobiografi tentang sekelumit periode transisi sejarah di Indonesia gitu. Dan aku rasa ini juga terkait dengan cerita banyak orang yang juga ada di Indonesia gitu, pasti mengalami juga gitu. I'm Yulia, the producer of this project. I would like to introduce my director, Makbul Mubarak. Sejak awal proyek ini diinisiasi, kita tuh mau koproduksi gitu. Ceritanya gitu, ayo kita koproduksi, kita coba deh koproduksi gitu. Nah, jadi ada artistic directornya Torino Film Lab datang ke Jakarta dan sedang ingin mencari berbagai macam proyek gitu. Itu diinisiasi oleh Bekraf waktu itu gitu. Terus kita ke sana, mereka membuka aplikasi untuk sutradara film pertama jika ingin mensubmit proyeknya gitu. So, autobiography is the story about an 18 years old boy who lives in the Jadi Chinese yang village. pertama kali menemukan proyek autobiografi ini dan memasukkannya ke dalam radar perfilman internasional itu adalah Torino Film Lab sebenarnya. Di sana kita nggak dapat funding, cuma ceritanya berkembang, mendapatkan kenalan-kenalan gitu. Jadi selama 7 bulan itu kita mendapat berbagai pengetahuan dari orang-orang yang memang around di industri perfilman di dunia ya. Ada mentor skrip, ada mentor sinematografer, ada mentor bahkan untuk urusan pitching, ada mentor soal sales agent gitu. Setelah Torino Film Lab kita pergi ke Ties That Bind. Setelah itu terseleksi juga ke Locarno Open Doors, ke Berlinale Talents Project Market juga, Southeast Asian Fiction Lab gitu. Jadi sepertinya kami pergi ke hampir seluruh film lab yang ada di dunia sih, dan beruntungnya diterima juga gitu. Dengan proyek autobiografi ini kita juga terseleksi ke beberapa proyek market gitu. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mencari partner. Betul bahwa akhirnya partner-partner yang bekerja bersama kita itu adalah partner-partner yang kita temukan di market ini gitu. Ini koproduksi 7 negara. Itu ada Perancis kita sama In Vivo Film, Polandia kita sama Staron Film, Filipina kita sama Cinematographica, koproduser Singapura kita Protocol Film, koproduser Jerman Tunico Film. Lalu kemudian di Indonesia kita bekerja sama dengan Focus Equipment dan juga Partisipasi Indonesia gitu. Dan terakhir ketika sedang editing itu terus kemudian kita submit ke Doha Film Institute dan kemudian kita dapat post production grant dan membuat ini menjadi akhirnya 7 negara koproduksi. Sabar Pak. Semuanya bisa. Di sini nanti dari komandonya mulai. Okay, I'm a Ganesha. I'm a land producer in here, and I'm working with kawan-kawan media with my partner in crime. Yes. Yes, my name is Arya Sweta. I'm also land producer.
And we create production with happiness, with crew, and proportional budget. Awal dari 2019 itu sudah ada bahwa EB bilang, oke, kita akan syuting film Makbul pertama. Film pertamanya Makbul maksudnya, film autobiografi itu. Dan kemudian karena pandemi ini gitu, pandemi ini semuanya jadi banyak yang harus diatur, banyak peraturan-peraturan, keterbatasan-keterbatasan, sehingga kalau nggak salah ingat aku ini produksi ini sudah 3 kali mundur sebenarnya ya, dari bulan Mei, kemudian November, terus kemudian kapan, dan akhirnya kita fixkan, kita lockskan itu adalah di bulan setelah Lebaran gitu. Karena ini koproduksi dengan beberapa orang yang bukan Indonesia, aku rasa briefnya waktu itu cuma kita samakan aja kita. Paling cuma kita adjust sedikit lah. Kita syuting dengan 12 jam kerja gitu. Dan terhitungnya dari kita keluar hotel, nges gitu, dan balik lagi, nges itu 12 jam. Dengan satu hari maksimal 4, 5, sampai 6 scene gitu. Sehingga kita membutuhkan waktu yang cukup panjang. Dan kita putuskan dengan Astrada 2 Mas Awi itu kita membuat waktu 34 hari syuting. Ketika kita memutuskan untuk oke, kita syutingnya mesti sehat, mesti menyenangkan gitu, dan hasilnya juga sangat menyenangkan karena bukan cuma soal filmnya jadi gitu ya, tapi relasi-relasi orang-orang yang di dalamnya ini akan lebih sangat bermakna gitu. Kita standby semua. Action! From the beginning, we were talking with Makbul to use the anamorphic lenses because we felt that this distortion of anamorphic lenses, this not perfect picture, and I would like to work with old lenses because they have more errors. I like the errors. Sometimes, errors give us more real representation of the feelings of Rakib. The presence of the green is very strong here in this region, but also the presence of red is very strong. And I believe that the colors has independent life and independent relationship between them. Generally, we divide the film for 2 parts, like the green part and the red part. But of course, there are some interaction inside each part where the green and red is fighting and meeting each other. And action! Kalau di posisi ini sebenarnya sih palet itu yang main color paletnya itu dari DP. DP-nya tuh udah punya visi terhadap gambar-gambar, menyesuaikan mood, dan karena Indonesia terlalu banyak banget unsur hijaunya di lingkungan kita, dari situ terapan-terapannya diterapkan ke produk-produk desain yang muncul di film ini gitu. Tapi bagaimana percakapan itu sehingga menentukan palet itu lebih karena ini harus pale, keras, dan ada transisional cerita gitu dari yang tadinya biasa aja tiba-tiba wavy. Salah satu elemen visual yang bisa dimainkan tuh sesuatu yang keras, yang tegas, yang kaku gitu. Simbol yang paling mudah atau gampang untuk menggambarkan seorang yang narsistik apa sih? Pertama, foto dia banyak banget. Nah, foto dia banyak banget terlalu distraksi terhadap point of view. Cermin.
ketika bicara soal desain itu nggak bisa berdiri sendiri tanpa melihat karakter di film ini gitu. Selain karakter itu lokasi. Lokasinya itu banyak yang existing secara alami. Jadi maksudnya banyak bukit, ada 18 lokasi secara total di film ini. Tapi 70% itu existing location. Kami mulai bekerja dari pra dengan meeting yang waktu itu kalau nggak salah sekitar 8 hari meeting untuk membreakdown dari naskah scene 1 sampai selesai, yang di setiap scene itu dibedah secara elemen-elemen suaranya apa aja yang memungkinkan diambil di lapangan dan juga yang tidak memungkinkan diambil di lapangan dan akan bikin seperti apa. Kurang lebih ada 433 list yang aku rekam, baik itu saat syuting atau sebelum syuting. Nah. Di sini kostumnya kita bikin semua. Artinya sebagian besar dari kostum autobiografi ini kita tentuin warnanya, kita bikin sendiri patternnya, kayak tentara-tentara itu kita semuanya bikin. Dari kostum tentara sendiri aku terinspirasi dari bentuk jahe. Berhubung kemarin aku menemukan jahe yang ada di rumahku, ya jadilah terinspirasi dari jahe. Kalau warnanya kita menentukan bersama-sama sesuai color palette yang mereka miliki. Alhamdulillah di sini saya berkesempatan di acting coach sama almarhum Gunawan Marianto. Wah, gue tuh beruntung banget masih bisa bertemu beliau, ngobrol langsung, karena sebelumnya tuh gue cuma tahu dia lewat film-filmnya dia, terus akhirnya berkesempatan untuk dilatih sama dia tuh suatu hal yang gue syukurin sih sampai sekarang. Prosesnya cukup menarik. Yang menarik di sini adalah cara pembelajarannya. Jadi kayak olah tubuh, olah vokal, dan salah satunya adalah merubah karakter suara karena kemarin sempat hilang. Enak ya? Cara Rakib melihat sesuatu ini menarik sih. Dari skrip yang dibuat sama Makbul. Rakib ini sebenarnya anaknya pinter, walaupun tidak sekolah tapi dia pinter. Mungkin karena masalah-masalah yang ada dalam hidupnya dia gitu. Dia bisa menangani terpaan-terpaan yang dikasih sama Purna gitu. Dia bisa menghadapi orang-orang sekitar kampung ini, desa ini yang menganggap dia kecil gitu. Tapi dia terus belajar gitu, dia terus memperhatikan orang-orang ini gitu. Sampai akhirnya Purna datang ke rumah ini. Putranya Amil. Ya Pak. Bungsu, saya berganti-ganti membayangkan tokoh Purna ini seperti apa. Saya membayangkan Purna ini tokoh jenderal ya, tapi tidak dapat posisi yang baik selama itu. Tapi dia sebagai karir militernya bagus ya. Tapi karir administrasinya di pemerintahan hampir tidak pernah mendapat jabatan-jabatan penting gitu. Nah mungkin itu salah satu obsesinya, mungkin salah satu dendamnya, ya udah diciptain sendiri sekarang mau jadi bupati di satu daerah. Apakah bapak-bapak dan saudara-saudara mendukung? Mendukung? Yang keras! Terus terang tokoh Purna ini buat saya menjadi obsesi itu sendiri gitu ya. Dia menjadi obsesi saya gitu.
Saya kebetulan dipercaya untuk memainkan tokoh Amir namanya, orang kampung biasa yang terlibat dalam sebuah problem besar akhirnya. Jadi dari mulai kakek saya itu kerja sama kakeknya Purna, bapak saya kerja sama bapaknya Purna, saya kerja sama Purna, dan akhirnya di dalam story ini anak saya akan juga kerja dengan keluarga mereka gitu. Relasi majikan dan pembantu sebenarnya gitu. Tapi ada relasi yang sangat khusus yang dibangun oleh Amir dengan si Purna karena mereka teman kecil, ada relasi pertemanan juga di sana. Oke, kita lihat lagi ya. Oke, jadi Agus ini adalah seorang anak dari ibu yang bekerja sebagai petani, terus dia tinggal sama bapak tirinya. Agus juga pulang sekolah tuh menyambi sebagai mekanik motor juga. Jadi menurut gue tuh kayak kenapa karakter ini menarik karena dia punya beban hidup yang berat gitu. Jadi gue ngerti kenapa semangatnya Agus sampai segitunya untuk melawan sesuatu karena dia sudah ditempa oleh kehidupan yang berat ini sejak dari kecil. Kamu gak mau ketemu kakakmu? Kamu gak mau reuni keluarga? Dan emangnya dia gak bilang gajinya berapa? Dia seperti informal leader gitu ya, pemimpin yang tidak formal gitu. Dia punya kekuasaan tertentu di kampung gitu, dan secara tidak langsung dia juga bagian dari ekonomi informal ya. Dia agen tenaga kerja Indonesia, artinya mengirim tenaga kerja Indonesia yang kita nggak tahu dia pengirimannya itu legal atau tidak legal. Tapi dia juga bagian dari generasi atau orang-orang yang cara berpikirnya sudah dianggap lalu oleh si tokoh utama di dalam film ini. Kalau Bapak bilang dia anak atau cucunya Bapak, semua orang pasti percaya, Pak. Tokohnya karakternya polisi, namanya Suwito, Kapolsek lah. Dia seorang polisi yang memang punya latar belakang sejarah hubungan dengan Pak Purna. Kira-kira latar belakangnya seperti itu. Hubungan itu memang seperti udah terjadi kayak mungkin bisa dibilang kayak bapak sama anak atau kayak guru sama murid, tapi punya hubungan sejarah atau latar belakang dengan Pak Purna ini sendiri. Gitu. Ketika saya menulis skenario ini, menurut saya yang paling penting itu juga adalah relasi antar tokoh. Jadi tokoh-tokohnya itu sebenarnya bukan orang-orang yang unik gitu atau yang aneh atau yang apa, orang-orang biasa. Cuma memang cara yang tidak biasa mungkin adalah cara mereka melihat satu sama lain. Jadi konteks tradisi kekuasaan yang berlangsung di Indonesia ini bisa kita masukkan ke dalam film lewat bagaimana tokoh tuh ngelihat si A, ngelihat si B, Rakib ngelihat Purna, Purna ngelihat Rakib. Terus ada kemudian ada si Suwito, Purna ngelihat Suwito, Suwito ngelihat Purna. Nah, cara melihat itu sebenarnya yang paling banyak kami gunakan untuk membahasakan kembali kekuasaan dalam bahasa-bahasa sinema gitu. Kamu itu persis seperti saya muda. Gip, jangan gampang percaya. Di dalam film autobiografi ini ya, Rakib itu melihat bapaknya, tapi kemudian dia tidak menganggap bapaknya sebagai bapak yang ideal menurut dia. Lalu kemudian dia melihat figur itu di orang lain gitu, yang dianggap lebih mumpuni. Gua juga dibesarkan sama satu orang tua, sama ibu. Gua tinggal sama ibu gua. Jadi sedikit banyak mungkin gua tahu rasanya menjadi Rakib gitu. Gua udah nggak tinggal bareng bokap gua tuh dari gua masih sekolah gitu. Jadi gua nggak punya figur yang bisa gua contoh. Dan akhirnya gua mencari sendiri di luar. Jadi proses-proses itu sih, proses-proses kemanusiaan itu yang gue melihatnya agak mirip sama gue. Karena jujur, gue juga sebagai Kevin, gue nggak punya sosok yang gue contoh gitu.
Indonesia menutup lagi pintu masuk gitu. Jadi Carlo nggak bisa masuk ke Indonesia, aduh mesti putar otak gimana caranya gitu, dan nggak ingin ngedit online ya gitu, karena semua proses sebelumnya itu sudah terjadi langsung offline, dan itu metode yang emang kita sepakati dan kita senang dengan itu gitu, karena bisa cepet gitu. Akhirnya aku memutuskan karena dapat info dari teman gitu mana negara yang udah buka gitu, akhirnya kita ketemu di Istanbul dan akhirnya kita ngedit di Istanbul. The camera is going down. I think even before knowing autobiography, because it started with a different story and then it has evolved eventually to what it is right now. Yeah, I think the whole process of editing was making sure to build up the suspense, but not much in a sense where you have to be very frantic in terms of like cutting back and forth. And more importantly, since the film only has a few characters, we were very specific to guide the actors in terms of how we want it to be presented over the visuals, because one mistake could actually lead to not you believing what will happen. So it was much more of like balancing the pace, the tension, and the performance for us to create this world of what autobiography is right now. Selamat datang. Waduh, heaternya sepertinya lupa dimatiin, guys. Panas. Terus kemudian ada namanya Waldir Xavier, sebenarnya orang Brazil. Dia adalah sound editor film autobiografi, jadi dia yang ngedit semua soundnya. Dia yang sebenarnya paling banyak ngobrol dengan saya soal elemen gitu, elemen-elemen apa yang mau kita taruh di setiap shot gitu. Les procès de création avec Maqbool étaient très intenses, déjà du fait qu'il a pu rester, on était ensemble tout le temps du montage son. Il était pas seulement un metteur en scène, mais il était aussi un assistant, parce qu'il y avait plein d'informations qui venaient d'Indonésie, qu'il fallait traduire et qu'il fallait demander à la production. Donc on était vraiment il était très proche de tout le procès, aussi bien technique que créatif du film. Et après on a pu le long du montage, vraiment faire le montage ensemble, d'écouter et de choisir et de définir le concept du film ensemble. Jadi semua orang-orang yang terlibat itu menurutku sangat membuat film ini tuh menjadi film yang betul-betul aku dan Maqbool impi-impikan gitu. Ketika kita dulu kami menginisiasi film ini kan niatnya tuh simple gitu, bikin film aja gitu. Tapi kemudian end up di Venice Film Festival, tentu sangat bersyukur. The red carpet. Di hadapan 1.400 penonton, kayaknya itu salah satu bioskop mereka yang paling gede. Standing ovation, beberapa menit gitu. Saya juga nggak tahu kalau ternyata bule itu orang-orang luar tuh bertepuk tangan tuh selama itu gitu. Lama banget tepuk tangannya. Sampai bingung, sampai awkward gitu. Ini nggak selesai-selesai nih. Kita kan stay beberapa hari gitu ya di Venice gitu. Di jalan tuh biasanya Bang Wendy, Kevin, Yusuf tuh ada banyak fansnya gitu, kayak hey you the actor of autobiography, I like your film, meminta tanda tangan atau ngajak makan, ngajak minum gitu. Senang ya gitu, senang karena diterima gitu dengan baik. So the award for the best first feature goes to autobiography by Maqbool Mubarak. Dan ketika dikasih tahu bahwa kita mendapatkan Vipresi Award gitu, award yang diberikan
oleh para kritikus gitu ya. Ya aduh gitu kayak aduh gitu, senang sekali gitu. Ibu ini bagaimana? Terasa bangga. Baru dari situ berlanjut, setelah Venice berlanjut ke Toronto, berlanjut ke Busan, berlanjut ke Hamburg. Sejauh ini di repertoire kami sudah ada 20 festival yang akan didatangi oleh autobiografi, at least sampai awal tahun depan gitu. Respon penonton sih sejauh ini menyenangkan ya, menyenangkan. Apalagi kalau buat saya gitu, filmmaker pertama, ada orang respon film kita aja tuh sudah menyenangkan gitu. Apalagi kalau responnya itu menyenangkan juga, semakin menyenangkan. Mereka masukinnya ke festival baru biasa. Mengucapkan kepada teman-teman selamat datang di keluarga autobiografi. Makasih. Kalau Anda menemukan sutradara baru dan film dengan karya yang hebat, dan ini adalah autobiografi. Iya, film ini ditonton di luar, diputar banyak di luar, keliling dunia dan segala macam, disukai orang-orang. Tapi saya yakin ada layer-layer, ada Easter egg gitu, yang hanya bisa dipahami oleh orang Indonesia. Jadi ibaratnya kalau orang luar nonton, mereka bisa dapat layer 1 sama layer 2-nya. Kalau orang Indonesia yang nonton tuh, mereka bisa dapat jauh lebih banyak gitu. Kandungan-kandungan gizi di dalamnya itu, nutrisinya itu menurut saya lebih ramah bagi tubuh orang Indonesia. Dari sebuah ketinggian kita memandang gerakan menjauh mendekat atau hanya jejak. Suara itu terbawa kembali kemari, kita pun sama termanggu, menghitung sisa dan bertanya tanya 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 tanya. Dari sebuah